Mengejutkan, curahan hati ibu cinta Atalia Praratya soal keinginannya yang sudah lama akhirnya terwujud. Ibu cinta akhirnya bisa bertemu almarhum putranya Emeril Khan Mumtaz alias Eril dalam mimpi pasca Eril tiada akibat terhanyut di Sungai Are, kota Bern, Swiss. Yang membuat ibu cinta bertambah bahagia lantaran almarhum Eril putranya saat bertemu dalam mimpi tersebut juga memeluknya dengan hangat. Pelukan almarhum Eril tersebut dirasakan ibu cinta persis seperti pelukan yang ia lakukan kepada sang bunda saat ia masih hidup. Lantas, apa pula yang membuat ibu cinta merasa sangat bangga dengan sosok putranya almarhum Eril? Kebanggaan juga dirasakan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil karena putri mereka Zara, adik almarhum Eril, sudah diterima kuliah di ITB mengikuti jejak almarhum Eril. Kebanggaan tersebut diungkap Ridwan Kamil dan ibu cinta melalui status yang mereka bagikan di sosial media. Selain itu, diungkap pula oleh ibu cinta soal keinginan Zara putrinya menjadi arsitek. Rupanya bukan karena keturunan dari ayahnya, melainkan karena kedekatannya yang begitu lengket dengan almarhum Eril. Lantas, seperti apa kedekatan Zara dan almarhum Eril semasa hidup? Kedekatan yang semakin lengket juga tampak tengah terjadi pada Ridwan Kamil dengan putra bungsunya Arkana. Hal itu terlihat melalui sosial media, di mana Ridwan Kamil sering merajut kebersamaan dengan Arkana, mulai dari naik motor berdua sembari menikmati pemandangan kota Bandung, memburu kuliner favorit, hingga bermain bersama Arkana di wahana permainan khusus anak-anak. Seperti apa keseruan mereka? Seperti apa pula kebiasaan unik bin aneh dari ibu cinta yang sering salah memakai sepatu, mulai dari beda ukuran, tak sadar memakai sepatu orang, hingga menghadiri acara-acara formal dengan sepatu unik tersebut? Bagaimana ibu cinta mengatasi kebiasaan tak biasa tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca kepergian Emeril Khan Mumtaz akibat tenggelam di Sungai Are, kota Bern, Swiss, sang ibunda Atalia Praratya rupanya secara diam-diam sudah lama menantikan momen bisa bertemu almarhum putranya tersebut walau hanya dalam mimpi. Dan yang mengejutkan, menurut pengakuan Atalia, akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tersebut pun terjadi juga pada dirinya. Dalam mimpinya baru-baru ini, Atalia bertemu almarhum putranya dan mendapat pelukan hangat dari putra sulungnya ini. Pelukan dalam alam mimpi tersebut diakui Atalia telah mengobati rasa rindu yang luar biasa kepada almarhum putra tercintanya yang amat dalam. Oh iya, betul banget dan saya tuh yang paling terakhir sebetulnya mimpi Eril. Jadi saya tuh sempat takut ada apa gitu, saya salah apa dan lain sebagainya, tapi ternyata itu luar biasa, momen yang sudah saya tunggu sekian lama gitu, dia meluk saya seperti layaknya dia lakukan sama ini gitu ya. Jadi lepaslah kerinduannya seperti itu. Sekarang itu lebih kepada rindu saja. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwa Eril ini kan sedang mekar-mekarnya ya. Dia ini di masa-masa yang dia begitu harum lah apa yang dia lakukan itu meskipun kita tidak tahu. Jadi kalau bunga itu lagi mekar, kalau dia kelamaan dia bakal layu gitu ya. Kalau dia belum mekar juga belum saatnya. Jadi ini adalah momen terbaik untuk Eril. Jadi saya harus rela dan ikhlas karena
Allah memberikan ganjaran yang terbaik untuk Eril. Semua dari kita akan pulang. Semua di kita punya jadwal terbang, departure time. Jadwalnya beda-beda. Tujuannya sama, tapi jadwal berangkatnya beda-beda. Oleh karena itu, siapa dari kita harus bersiap, karena jadwal keberangkatan itu bukan kita yang tentukan. Hidup ini bukan tujuan, tujuannya nanti di surga. Hidup ini hanya transit, numpang lewat, atau perjalanan. Kalau perjalanan syaratnya dua, supaya tidak tersesat pakai Google Map, alias keimanan. Supaya kita tidak tersesat di dunia, pakailah keimanan, betul? Menghadapi takdir, bagaimana bersikap. Kedua, dalam perjalanan supaya tidak lapar dan siap nantinya di perjalanan sesungguhnya harus ada bekal. Nah, bekal kita itu adalah amal-amal kita. Mudah-mudahan adik-adik jangan bilang, oh Pak, saya masih muda, nanti aja kalau sudah mapan. Kebaikan tidak menunggu kemapanan. Ya, dengan senyum saja itu sudah sedekah yang luar biasa. Punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Buat apa pinter kalau buat diri sendiri. Tak hanya bahagia mendapat mimpi bertemu almarhum Eril dan dipeluknya dengan hangat, Ibu Atalia juga mengaku bangga memiliki sosok anak seperti Eril karena hingga saat ini pusaranya masih didatangi banyak peziarah meski makamnya sudah dipugar. Selain itu, Ibu Atalia juga berharap almarhum Eril bisa memacu semangat kaum muda Jawa Barat dari teladan yang telah dia tunjukkan semasa hidup yang tak pernah lelah untuk menebar kebaikan kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkannya, di mana tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga peka dengan kondisi orang sekitar. Ya alhamdulillah, jadi ini anak saya ini luar biasa ya. Jadi sampai titik hari ini meskipun kemarin sempat diperbaiki ya makamnya, tapi yang berdatangan untuk mendoakan itu masih terus ya. Jadi mudah-mudahan Eril ini meninggalkan inspirasi, khususnya bagi kaum muda. Jadi saya berharap bahwa apapun yang dilakukan selama ini yang bahkan kita tidak tahu, memberikan semangat kepada kaum muda gitu untuk mereka mampu menebarkan kebaikan dengan cara mereka sendiri, tidak bisa dan tidak perlu sama sesungguhnya, tapi yang paling penting adalah kita tidak berpikir untuk diri kita sendiri tapi juga berpikir untuk orang lain. Tapi pelajarannya adalah saya tuliskan dalam satu puisi yang saya akan tulis di nisan di komplek almarhum Eril. Siapa yang ingin jadi bunga surga yang indah diiringi berjuta doa, maka taburlah berjuta benih-benih kebaikan selama di dunia. Tuh. Jadi Ananda Eril itu saya kalimatkan sesederhana. Mengejutkan keinginan Ibu Cinta bisa bertemu almarhum Eril putranya di dalam mimpi dan dapat pelukan hangat. Seperti apa pula kebanggaan Ibu Cinta dan Kang Emil ketika Zara putri mereka telah diterima di alma mater almarhum Eril? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Mengejutkan, pengakuan Atalia Praratya yang akhirnya bertemu almarhum Eril Khan Mumtaz putranya dalam mimpi. Maka mimpi Zara, adik almarhum Eril untuk kuliah di alma mater sang kakak,
dan Zara pun membuat bangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Kebanggaan mereka terungkap dari status yang mereka tulis di sosial media bahwa Allah takdirkan ketiganya untuk kuliah di kampus yang sama. Ridwan Kamil melalui sosmednya @ridwankamil menulis sebagai berikut. Dear Ariel, adikmu tersayang Zara sekarang sudah resmi memakai jaket alma matermu. Alhamdulillah, kamu pasti bangga dan bahagia ya, A. Sebagaimana papap dan mamah bangga dan bahagia saat pertama kali melihat kamu memakai jaket alma mater itu. Dan Allah takdirkan kita bertiga mencari ilmu di kampus yang sama. Al-Fatihah untukmu, A. Semoga Allah selalu memuliakanmu walau kamu sudah tiada di dunia fana ini. Sementara itu, Atalia Praratya menulis status di sosial media bahwa dirinya menangis saat menyaksikan foto sang suami, Zara dan almarhum Ariel mengenakan jaket alma mater yang sama. Deja vu, meleleh melihat foto mereka di tempat yang sama dengan jaket alma mater yang sama. Jadi kalau kakak Zara ini saya bersyukur ya, jadi dia perempuan yang tangguh sebetulnya karena saya tahu di balik sosoknya yang tegar itu dia juga menyimpan rasa sedih yang luar biasa karena dia sangat dekat dengan kakaknya. Sedikit-sedikit dia ngobrol dengan kakaknya, curhat dengan kakaknya. Kalaupun diajak pergi itu misalnya gini, Zara kita pergi yuk nonton aja misalkan, ikut nggak? Kalau nggak ikut aku nggak gitu. Jadi saking dekatnya. Jejak pendidikan Zara yang mengikuti almarhum kakaknya Ariel untuk kuliah di kampus yang sama di Bandung, rupanya dilatari pada minat ilmu yang sama pada Zara dan almarhum Ariel. Diakui Atalia ibundanya, minat menjadi arsitektur bukan keturunan dari sang ayah Ridwan Kamil, melainkan berkat kedekatan Zara dengan sang kakak Ariel semasa hidup. Atalia pun mengungkap kedekatan adik kakak tersebut yang begitu lengket. Ketika mereka ngobrol diskusi terkait dengan sekolah pun mereka berdua gitu sampai Zara akhirnya menemukan passion di dunia arsitektur seperti ayahnya gitu ya. Bukan karena ayahnya ternyata tapi karena dia diberikan penguatan oleh kakaknya gitu ya. Dan qadarullahnya dia juga diterima gitu di ITB. Jadi ini betul-betul kayak seperti dia juga mengikuti jejak kakaknya ya. Tapi saya melihat bahwa ini memang mereka adalah dua sosok yang berbeda ya. Jadi kalau kakaknya itu kan ceria, happy segala macam. Kalau Zara itu lebih dia seniman ya, dia pendiam gitu ya. Nah tapi apapun itu saya berharap bahwa kenangan kakaknya ini akan membuat dia mampu menjadi perempuan yang lebih tegar lagi. Kemudian dia harus yakin bahwa dia akan bisa menghadapi semua tantangan apapun itu gitu ya. Karena kakaknya akan selalu membimbing dia. Saya tidak tahu ya, tapi yang paling penting adalah saya sebagai orang tua dan papanya gitu Kang Emil ini memberikan ruang bagi dia. Kami hanya berharap bahwa anak ini harus mendapatkan kebahagiaannya dengan cara yang dia inginkan. Maka ruang itu yang kami buka. Kami hanya bilang bahwa dimanapun Zara berada, apapun yang Zara pilih, selama itu untuk kebaikan, selama itu hal yang positif yang didorong, maka kita akan support 100% seperti itu. Mengejutkan, kabar Zara diterima di kampus alma mater almarhum kakaknya Ariel. Seperti apa pula kedekatan Ridwan Kamil dengan putra bungsunya Arkana kini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Kebanggaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya atas putri mereka Zara yang diterima kuliah di kampus ITB mengikuti jejak almarhum Ariel kakaknya, tak mengurangi kebanggaan Ridwan Kamil atas putra bungsunya Arkana yang disebut-sebut sebagai pelipur lara bagi Ridwan Kamil yang belakangan ini tampak semakin lengket.
Hal itu terlihat jelas di sosial media Ridwan Kamil yang tampak intensitas kedekatan mereka begitu tinggi, mulai dari naik motor berdua sembari jalan-jalan menikmati pemandangan kota Bandung, memburu kuliner favorit, hingga bermain seru di wahana permainan kesukaan Arkana. Liburan-liburan singkat dan sederhana tersebut dirangkai Ridwan Kamil dan Arkana didampingi oleh Atalia Praratya sebagai momen pembelajaran hidup bagi Arkana untuk mengenal lingkungan sekitar dan menikmati bermain bersama orang lain. Karena ya kasih sayang Bapak sama Arkana juga sama seperti ke anak-anak yang lain. Kangen ya, mungkin ya kangen sama Arkana. Kan karena maksudnya pas dia pulang kerja juga suka mampir ke kamarnya, gendong Arkana ya gitu. Jadi ya, kangen juga kan udah lama di sana, hampir berapa hari ya. Bapak itu ya Arkana udah dianggap seperti anak Bapak sendiri gitu. Mungkin kalau untuk pelipur laranya ya bisa gitu ya. Bisa lah sedikit mengobati gitu ya, mengobati karena ya mungkin karena anak sendiri itu nggak mungkin bisa tergantikan ya, mungkin ya sakit sayang gitu ke anak ya pasti kalau nggak ada ya mungkin tidak akan bisa tergantikan kalian cuman mungkin ya sebagai pelipur atau ya gitu rasa kesedihannya mungkin ya. Di sisi lain ada kebiasaan unik bin aneh dari Ibu Cinta alias Atalia Praratya. Istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini rupanya sering memakai sepatu tertukar atau mengenakan sepatu dengan ukuran atau model berbeda pada kaki kanan dan kirinya. Terkadang ia mengenakan sepatu sama-sama berwarna hitam. Namun model dan ukuran sepatunya tampak berbeda. Bahkan pernah beberapa kali terjadi, Atalia mengenakan sepatu dengan hak lancip di kaki kanan, sementara kaki kirinya mengenakan sepatu dengan model wedges. Di kesempatan lain, Atalia bahkan pernah memakai sepatu sebelahnya milik orang lain. Dan itu terjadi tidak hanya saat ke kantor, tapi juga ketika menghadiri acara apapun. Lantas, apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi pada ibunda almarhum Eril ini? Bagaimana Ibu Atalia berusaha mengatasi kebiasaan unik bin anehnya tersebut? Cantik bebas ya, geng. Ya Allah, mah, dikirain udah insaf, mah. Mah, please deh, Ibu Cinta, tolong. Masa terjadi kembali? Lihat ini. Udah selesai ngapa-ngapain, kita baru sadar, oh my god. Jadi gini, saya tuh kan sehari tuh agendanya banyak. Karena agendanya banyak, itu saya biasanya sudah siapkan juga sepatu macam-macam. Kadang-kadang harus kayak ke undangan, kadang-kadang juga harus pakai kebaya, kadang-kadang harus ke organisasi, acara organisasi, kadang-kadang juga harus belusukan ke daerah-daerah yang becek dan lain. Jadi sepatu tuh suka dekat banget. Jadi kalau pas acara itu biasanya kan buru-buru tuh sampai ayo keluar. Nah itu biasanya suka pakai aja main apa kayak. Pernah juga kalau ini haknya yang beda. Itu saya datang ke mau nengok seseorang di rumah sakit besar di Jakarta, sudah masuk, sudah turun, mobil sudah berpisah ya dari saya, sekarang di drop aja.
Terus tiba-tiba saya udah jalan kira-kira 100 meter, tiba-tiba ketahuan ini jingklek gitu. Aduh, Masya Allah, itu luar biasa. Saya kira bukan gitu, tapi lebih kepada karena kita buru-buru sih. Nah, oleh karenanya sekarang saya udah mulai rapi kan, sekarang udah agak-agak jarang kan gitu ya. Jadi kalau sekarang itu dipisah, yang mau dipakai itu yang di dekat saya gitu. Jadi nggak akan ketukar lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.